masalah direct license. Kalau belum diatur, kenapa kok sekarang mereka seolah-olah mengklaim bahwa para pencipta lagu ini menerapkan direct license tiba-tiba? Dasarnya adalah pasal 81, itu ada. Kalau belum diatur negara itu artinya boleh, kecuali dilarang sama negara. Tapi kalau itu sampai dilarang oleh negara atau oleh pemerintah, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 4, di mana bunyinya adalah hak milik pribadi tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang, termasuk oleh negara. Jadi jelas, jadi tidak ada yang bisa melarang yang namanya direct license. Dasarnya ada, pasal 81 juga ada bahwa kita bisa melakukan lisensi sendiri atau dengan pihak ketiga dengan LMK, bukan LMKN ya, LMK ya. Dan bisa dilakukan. Kalau itu sampai dilarang, itu akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita melihatnya semua itu secara runtut ya, cara runtut. Jadi jangan PP atau permen itu yang dijadikan acuan. Kalau PP dan permen itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, kita kembalikan lagi kepada hakikatnya. Undang-Undang Hak Cipta itu adalah untuk melindungi pencipta, bukan untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan untuk melanggar hak cipta. Jadi poinnya itu, kita harus kembalikan lagi ke Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta itu pertama mengatur lisensi, mengatur izin, pasal 9 dan pasal 81 dibolehkan untuk lisensi. Lalu mengatur denda di pasal 113. Dan juga sebenarnya kawan-kawan penyanyi ini kalau paham ya, mudah-mudahan paham bahwa mereka itu sebenarnya memiliki yang namanya hak terkait. Hak terkait itu apa? Yaitu mereka pun sebagai performer, mereka mendapatkan hak ekonomi atas pekerjaan mereka sebagai pelaku pertunjukan. Jadi mereka itu sebenarnya tidak pernah dizolimin sebenarnya. Bahkan Undang-Undang Hak Cipta yang sebenarnya harusnya mengatur tentang pencipta lagu, karya seni lain pun itu juga memberikan hak ekonomi, hak ekonomi untuk para pelaku pertunjukan. Itu ada ya Bang ya? Pasal 20 hak ekonomi dan hak moral pelaku. Nah, pasal 20 hak ekonomi dan hak moral dari para pelaku pertunjukan. Jadi kalau teman-teman penyanyi ingin memperjuangkan haknya, mereka sebenarnya sudah ada haknya juga. Sama seperti halnya dengan para pencipta lagu juga. Demikian. Ketidakseimbangan yang akhirnya mereka berpikir kok seperti itu. Undang-undangnya ngomong apa kan? Akhirnya kembali kepada undang-undang. Nah, jadi kalau mengenai pasal 81 tadi itu, ya itu jelas mengatakan demikian. Jadi ground weight-nya Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 yang tadi disebutkan oleh Mas Piu. Penjabarannya itu di pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta. Begini bunyinya Mas, saya bacakan ya. Kecuali diperjanjikan lain. Inilah yang tadi saya katakan, undang-undang ini sendiri membuka ruang untuk melakukan perjanjian para pihak. Jadi jangan bilang pemerintah lah, enggak. Undang-undang aja mengizinkan kalau ada perjanjian gitu ya. Nah, kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri. Jelas. Dapat melaksanakan sendiri. Nah, kalau dikaitkan dengan pasal 47 ayat 1 yang mengatakan LMK itu hanya untuk layanan publik, artinya sebenarnya kan terjadi kekosongan. Nah, nggak ada kekosongan sebenarnya, karena undang-undang ini membuka peluang untuk membuat perjanjian para pihak, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihatnya itu dengan hati bersih, pikiran tenang, ini nggak sesuatu yang menakutkan, gitu loh. Bukan momok ini. Nah, begitu juga pelaku pertunjukan. Kalau kita bilang pelaku pertunjukan itu adalah IO, saya tanya sama kita semua pakai logika ya. IO itu ada hak moralnya. IO itu ada hak ekonominya. Gak ada. Pernah dapat royalti IO? Siapa yang dapat royalti hak terkait? Ya penyanyi. Berarti penyanyi. Itulah makanya pelaku pertunjukan adalah penyanyi. Jangan ribut, pelaku pertunjukan bukan penyanyi loh. Ini gimana sih? Nah, jadi jabarannya itu kalau menurut pendapat saya, IO, promotor,
yang dia eksploitasi atau yang menjadi jualannya itu siapa? Lagu apa penyanyinya? Loh artinya kan yang diundang, karena kalau lagu nggak penting dong siapa yang nyanyi. Yang penting, oh ini lagunya yang mau saya jual, lagu Ikat Dalam Kolam yang mempopulerkan si A. Karena yang mau dieksploitasi oleh IO dan promotor lagunya, siapa pun kan boleh nyanyi sebenarnya. Tapi kan nggak ada yang datang. Jadi oleh karena itu yang dieksploitasi oleh IO itu, promotor itu adalah penyanyinya. Oh Mbak, Mas, misalnya gini lah misalnya, Mas Piu nyanyi ya, dia performer nih. Listnya kan yang bikin Piu. Karena yang jualan daripada promotor itu kan Piu. Yang dijual dalam poster ada nggak? Hadirilah konser yang menghadirkan lagu-lagu ini, nggak ada penyanyinya. Penyanyi siapa saja nggak ada. Jadi itu menunjukkan bahwa yang dijual oleh promotor IO itu adalah penyanyinya. Betul ya? Nah, penyanyi apa yang dieksploitasi sama dia? Atau apa yang menjadi jualannya dia? Lagunya. Kan begitu.